Lanjutan ESK Season 215, Terbahak Lucu. Di dalam gerbong. Wanita berpakaian polos itu mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, Meng Yao sangat jahat. Dia ingin menghancurkan reputasi dan hati Mo Qing. Mo Qing adalah salah satu dari 4 dewi, setara dengan sang putri. Dia tidak bisa dikalahkan dengan mudah, kan? Gadis muda itu tidak percaya. Wanita berpakaian sederhana itu berkata, di antara kami berempat, Dewi Mo Qing adalah yang paling pendiam. Dia tidak suka berkelahi. Dia tenggelam dalam lukisan. Hatinya juga paling murni. Kata-kata Meng Yao memang menyayat hati. Kata-kata itu sangat menyakitinya. Gadis muda itu masih curiga. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya beberapa kata dan itu sangat kuat. Kamu terlalu muda. Kamu tidak pernah meninggalkan istana. Kamu tidak tahu betapa berbahayanya dunia luar. Wanita berpakaian polos itu berkata, meskipun Meng Yao hanya mengatakan beberapa kata, Anda harus tahu bahwa ada jutaan pembudidaya di sini, jutaan mulut. Tidak lama kemudian, berita ini akan menyebar ke seluruh awan ilahi, bahkan benua 9 awan. Pada saat itu, akan ada banyak mulut yang membicarakan masalah ini. Mulut semua orang bisa melelehkan emas. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak rumor yang akan menyebar di Godly Cloud? Kekuatan gosip jauh lebih menakutkan daripada yang bisa kamu bayangkan. Gadis muda itu mengerutkan kening dan berkata, tapi kata-kata Meng Yao tidak berdasar. Apakah orang lain akan mempercayainya? Bukankah normal bagi orang-orang dari sekte yang sama untuk saling membantu? Wanita berpakaian sederhana itu menghela nafas dan berkata, rumor selalu lebih mudah menyebar daripada kebenaran. Gadis muda itu bahkan lebih bingung. Antara orang-orang dari sekte yang sama, saling membantu atau seseorang yang mengagumi lukisan abadi, mana yang akan lebih menarik perhatian? Wanita berpakaian polos itu bertanya. Tentu saja, yang terakhir, kata gadis muda itu. Wanita berpakaian preman itu mengangguk dan berkata, seringkali, orang hanya percaya apa yang ingin mereka percayai. Mereka tidak peduli dengan kebenaran. Rumor berhenti pada orang bijak. Tapi tidak banyak orang bijak di dunia ini. Setelah berhenti sejenak, wanita berpakaian polos itu menghela nafas dan berkata, wawasan Meng Yao ke dalam hati orang-orang sangat menakutkan. Dia menggunakan kata-kata orang untuk menghancurkan Dewi Mo Qing. Di udara. Omong kosong. Hati peri Mo Qing dipenuhi dengan kemarahan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Dia juga tidak mau menjelaskan. Kata-kata Meng Yao konyol. Siapa yang akan percaya padanya? Tetapi dengan sangat cepat, peri Mo Qing menyadari bahwa kata-kata Meng Yao seperti batu yang menyebabkan 1000 riak, menyebabkan reaksi besar dari orang banyak. Banyak pembudidaya sudah menatapnya dengan tatapan aneh dan aneh. Meng Yao, kamu ingin menghancurkan reputasi kakak senior Mo Qing. Kamu terlalu kejam. Meskipun Yang Ruoxu hanyalah seorang celestial immortal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Meng Yao. Meng Yao tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, apa? Kalian berdua yang melakukannya, tetapi yang lain tidak bisa membicarakannya. Saya sangat menyadari temperamen adik perempuan Mo Qing. Dia berdiri jauh dari urusan duniawi dan melukis bunga, burung, ikan, serangga, gunung dan sungai setiap hari. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang di sini dalam bahaya, jadi dia meletakkan segalanya dan datang untuk menyelamatkan mereka. Adik perempuan Mo Qing baru saja tiba dan dia sudah merawat lukamu. Sudah jelas betapa dia peduli padamu. Omong kosong. Tubuh Mo Qing sedikit gemetar. Dia tergila-gila dengan seni lukis dan tidak suka kebisingan. Karena itu, dia jarang berinteraksi dengan orang lain. Hanya lukisan sesekali yang bocor yang akan menyebabkan banyak pembangkit tenaga listrik di alam atas memperebutkannya. Oleh karena itu, reputasinya secara bertahap tumbuh. Dia tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi situasi saat ini dan tidak tahu bagaimana membela diri. Saya pikir lukisan abadi adalah peri yang murni dan bersih. Jadi, hatinya tergerak. Tidak heran Yang Ruoxu ini, yang tidak dikenal, datang ke pilihan sekte abadi. Menurut pendapat saya, itu mungkin karena lukisan abadi. Dia tidak bisa dianggap sebagai lukisan abadi lagi, kan? Dia sudah menjadi teman Dao dengan seseorang. Dia harus dikeluarkan dari 4 peri besar. Oh benar, apakah kalian berpikir bahwa lukisan abadi dan Yang Ruoxu itu? Hehe. Kerumunan itu riuh dan isi diskusi menjadi semakin tak tertahankan di telinga. Meskipun ada beberapa pembudidaya yang berpikir bahwa lukisan abadi tidak mengakuinya dan ini bukan kebenaran, itu tidak berguna. Mereka dengan cepat tenggelam oleh suara-suara lain. Desas-desus ini hanya ada di pegunungan naga melingkar. Jika itu menyebar, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Meng Yao memiliki senyum di wajahnya. Ekspresinya tenang dan hatinya bangga. Dampak dari masalah ini akan berlangsung untuk waktu yang sangat, sangat lama.
Bahkan jika peri Mocking bisa menstabilkan hati daunnya, reputasinya akan benar-benar hancur. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menerobos di masa depan. Semua ini tidak penting. Bagi Meng Yao, yang penting adalah mulai hari ini dan seterusnya, akan ada satu kurang dari 4 peri besar. Dia juga akan memiliki satu lawan yang lebih sedikit. Jika ada kesempatan, Meng Yao bahkan ingin menghancurkan 2 peri lainnya. Di seluruh benua cakrawala ilahi, hanya ada satu peri yang disembah oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah sitar abadi. Hahaha. Pada saat itu, tawa keras terdengar di udara. Itu sangat keras dan menembus awan. Itu bahkan menenggelamkan diskusi banyak pembudidaya. Semua orang melihat ke atas secara naluriah. Mereka melihat Suzimo memegangi perutnya dan tertawa tanpa henti seolah-olah dia telah menemukan hal terlucu di dunia. Jika bukan karena tawa ini, hampir semua orang akan melupakannya. Apakah semua orang tahu mengapa Tuan Yuanzuo mengejarku? Suzimo berhenti tersenyum dan bertanya secara misterius. Kerumunan menjadi tenang sekali lagi. Banyak pembudidaya menunggu Suzimo untuk melanjutkan. Suzimo berkata, karena aku menemukan rahasia Lord Yuanzuo, atau lebih tepatnya, terbesar dari kerajaan abadi negara Jin. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Tuan Yuanzuo berkata dengan dingin. Suzimo tertawa dingin di dalam hatinya dan melanjutkan. Lord Yuanzuo dan Zider Immortal Meng Yao telah menjadi teman Dao secara rahasia. Ada sesuatu yang terjadi di antara mereka untuk waktu yang lama. Kerumunan itu gempar. Berita ini bahkan lebih eksplosif. Tuan Yuanzuo dan putri berselingkuh, bahkan jika mereka memiliki ibu yang berbeda, adalah skandal terbesar negara Jin. Omong kosong asterisk T. Wajah Lord Yuanzuo pucat saat dia mengutuk. Senyum di wajah Meng Yao tiba-tiba membeku. Suzimo berkata, jika bukan itu masalahnya, mengapa Tuan Yuanzuo memimpin lebih dari 100 algojo ke sini untuk membunuhku? Mengingat status Lord Yuanzuo saat ini, bagaimana dia bisa mengundang immortal sempurna untuk keluar dari pengasingan? Dan sekarang, bulan cermin abadi yang sempurna tidak hanya keluar dari pengasingan, bahkan peri Meng Yao telah datang. Tak perlu dikatakan apa yang mereka inginkan. Suzimo tertawa dingin. Apa, suami dan istri, serta kakak dan adik, ingin membungkamku? Petik 2. Di gerbong. Gadis berpakaian polos tidak bisa menahan tawa. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Suzimo ini benar-benar memiliki mulut yang berbisa. Putri, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, kan? Gadis itu tercengang oleh kata-kata Suzimo dan bertanya tanpa sadar. Kamu, bagaimana mungkin? Gadis berpakaian polos menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Setelah berhenti sejenak, wanita berpakaian polos itu melanjutkan, namun, setelah semua ini, efeknya pada peri Mocking jauh lebih kecil. Bab 2142. Banyak pembudidaya berpikir bahwa kata-kata Suzimo itu konyol. Tetapi dengan sangat cepat, mereka menyadari bahwa kata-kata Zider Immortal Meng Yao tentang peri Mocking persis sama. Pada akhirnya, tidak ada pihak yang memiliki bukti. Mereka hanya mengandalkan mulut mereka. Beraninya kau merusak reputasiku. Mati. Meng Yao sangat marah. Dia melepaskan kekuatan ilahi yang tiada taranya. Meng Yao mengulurkan jari rampingnya dan menggambar garis ke arah Suzimo. Garis hitam muncul di depan Suzimo. Itu memancarkan aura kematian seolah-olah akan merobek Suzimo menjadi berkeping-keping. Kekuatan ilahi yang tiada taranya, Death Cliff. Ini adalah kekuatan ilahi yang tak tertandingi yang hanya bisa dipelajari ketika seni merobek besar dikembangkan secara ekstrim. Itu sangat kejam. Jari Meng Yao menarik di udara. Saat dia melepaskan kekuatan ilahi yang tak tertandingi ini, ada suara samar di udara, seolah-olah ada sesuatu yang terkoyak. Suara ini mengandung kekuatan aneh. Bahkan para pembudidaya yang jauh dari medan perang merasa tidak nyaman ketika mendengar suara ini. Seolah-olah setiap inci daging mereka, setiap tulang, setiap organ dalam terkoyak. Kekuatan ilahi yang tiada taraf ini diresapi dengan teknik pembunuhan domain suara Meng Yao. Meng Yao tidak menahan diri bahkan melawan immortal bumi tahap ke-6. Niat membunuhnya sangat dingin. Dia bertekad untuk membunuh Suzimo dalam satu pukulan. Dia sudah lupa tentang keberadaan Gu Tongyu dan Gu Qing. Kata-kata Suzimo benar-benar membuatnya marah. Sebagai sitar abadi, dia dihormati oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di benua cakrawala ilahi sebagai seorang dewi. Dia seperti bulan yang dikelilingi bintang. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Selain itu, orang yang berbicara hanya seorang immortal bumi tahap ke-6. Astaga! Sesosok berdiri di depan Suzimo. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kekuatan ilahi yang tiada taranya. Dalam sekejap, pegunungan megah, sungai tak berujung, dan awan mengepul muncul di depan mata semua orang. Itu sama indahnya dengan lukisan.
Pemandangan yang indah. Wanita berpakaian polos di kereta bergumam. Apa? Gadis itu bertanya tanpa sadar. Wanita berpakaian polos itu berkata, ini adalah seni ilahi yang tak tertandingi yang dipahami oleh peri Mocking ketika dia tergila-gila dengan dao lukisan. Hanya dia yang bisa melepaskan seni ilahi yang tiada taranya ini. Adegan ini memblokir benang hitam kematian yang telah disulap Meng Yao dari gulungan itu. Dua kemampuan ilahi yang tiada taranya bertabrakan, dan serangkaian suara yang membuat pikiran seseorang bergetar terdengar. Di bawah pengawasan orang banyak, bahkan lukisan yang begitu indah tampaknya tidak mampu menahan tebasan maut. Retakan mulai muncul di lukisan itu, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Suara mendesing. Tak lama, ada terlalu banyak retakan pada gulungan itu. Itu tidak bisa bertahan lebih lama dan hancur dengan keras. Garis hitam kematian juga berangsur-angsur menghilang. Sosok peri Mocking mundur beberapa langkah, ekspresinya serius. Dalam bentrokan kemampuan ilahi, Zider Immortal Meng Yao berada di atas angin. Huff. Ekspresi Meng Yao sedingin es. Dia mengejek, Mocking, saya bisa mengerti bahwa Anda marah kepada saya karena teman Dao Anda, Yang Ruoxu. Semut itu hanyalah Earth Immortal tingkat ke-6, dan dia belum memasuki Akademi Qian Kunmu, namun kamu masih melindunginya. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku tidak bersalah. Peri Mocking berkata. Fufu. Meng Yao tertawa dan menamparkan tas penyimpanannya, memanggil sitar. Mocking, dengan kemampuanmu, kamu seharusnya bisa bertahan melawan beberapa nada sitarku. Meng Yao memegang sitarnya dengan satu tangan dan jari-jari tangannya yang lain sudah berada di senar, siap untuk dipetik kapan saja. Kerumunan pembudidaya terkejut. Pertempuran antara dua peri bahkan mungkin pecah, itu pasti akan menyebabkan reaksi besar di benua cakrawala surgawi. Di dalam gerbong. Gadis muda itu tidak tahan dengan sikap mendominasi Meng Yao dan secara alami berdiri di sisi peri Mocking dengan ekspresi khawatir. Saya mendengar bahwa lukisan abadi adalah yang terlemah di antara empat peri. Jika Zider Immortal menyerang dengan kekuatan penuhnya, Painting Immortal mungkin tidak akan bisa bertahan. Gadis berjubah polos menggelengkan kepalanya sedikit. Itu mungkin tidak terjadi. Saat itu, di medan perang, peri Mocking menyentuh Glabella dengan jarinya dan mengeluarkan sebuah buku kuno dari kesadarannya. Dia membukanya dengan cepat dan mengungkapkan sebuah halaman. Di halaman ini, ada gambar naga dewa dengan tanduk, sisik, dan cakar tajam. Itu sangat hidup dan memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Peri Mocking merobek halaman dan memegangnya di telapak tangannya, menatap dingin ke Zider Immortal Meng Yao. Meng Yao mengerutkan kening dan menatap gambar dan buku kuno di tangan peri Mocking. Jejak ketakutan melintas di matanya. Putri, apa yang ada di tangan lukisan immortal? Gadis muda itu tidak bisa tidak bertanya. Gadis berjubah polos itu menjawab, itu adalah buku gambarnya. Dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Painting Immortal sangat berbakat dalam seni lukis. Dia bisa menggambar apapun yang dia lihat, baik itu bunga, pohon, burung, binatang buas, atau bahkan naga dewa. Itu, sepertinya tidak banyak. Gadis muda itu bingung. Di dunia atas, ada banyak seniman yang bisa melakukan itu. Gadis berjubah polos menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, apa yang dilukis peri Mocking tidak hanya dapat menggambarkan bentuknya, tetapi juga mengintegrasikan pesona dan dao semua makhluk hidup ke dalamnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melukis naga ilahi ini. Bisa ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Ini hanya lukisan, namun butuh waktu lama. Gadis muda itu menjulurkan lidahnya karena terkejut. Gadis berjubah polos itu menjawab, benar. Setiap gambarnya menyatu dengan pesona dan dao makhluk hidup ini. Setelah gambar selesai, dia akan melepaskan gambar dan makhluk hidup dalam gambar akan turun lagi. Kekuatan pertempurannya tidak akan berbeda dari apa yang dia lihat. Ah! Gadis muda itu berseru. Ini terlalu kuat. Melalui tangan lukisan abadi, makhluk hidup dalam gambar tidak hanya dapat turun lagi, tetapi juga dapat meledak dengan kekuatan pertempuran yang kuat. Gadis berjubah polos berkata, tentu saja, metode ini memiliki batas yang besar. Misalnya, semakin kuat makhluk hidup, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gambar dan semakin banyak energi yang akan dikonsumsi. Juga, setelah gambarnya dirobek dari buku, tidak peduli apakah makhluk hidup dalam gambar itu turun atau tidak, gambar itu akan menjadi tidak berguna. Gadis muda itu mengerti. Dengan kata lain, setiap gambar di buku Fairy Mocking hanya bisa dirilis satu kali. Gadis berjubah polos itu melanjutkan, oleh karena itu, jika pertempuran hidup atau mati membuat marah lukisan abadi dan dia melepaskan semua makhluk hidup di dalam buku, belum lagi sitar abadi Meng Yao, bahkan jika kami bertiga berkumpul bersama, kami harus menghindarinya. Peri Mocking langsung merobek selembar kertas ini untuk mengungkapkan tekadnya kepada Meng Yao.
Jika Meng Yao benar-benar ingin bertarung, maka Primoking tidak akan ragu untuk membayar harga berapapun untuk bertarung. Pada kenyataannya, itu seperti yang diprediksi oleh gadis berjubah polos. Ketika Primoking merobek selembar kertas, Meng Yao sudah memiliki niat untuk mundur. Pada kenyataannya, itu seperti yang diprediksi oleh gadis berjubah polos. Ketika Primoking merobek selembar kertas, Meng Yao sudah memiliki niat untuk mundur. Bab 2143. Putri Meng Yao, biarkan aku membantumu. True Immortal Mirror Moon melangkah maju. Namun, begitu dia bergerak, dia merasakan hawa dingin menyelimutinya. Dia melihat kupu-kupu es berputar-putar di sekitar Primoking, memelototinya dengan permusuhan yang intens. Seluruh tubuhnya memancarkan gelombang ki dingin. Dia punya dendam dengan kupu-kupu es ini. Sekarang, mata itu tertuju padanya. Jika pertempuran pecah, dia akan beruntung untuk melarikan diri dari kupu-kupu es, apalagi membantu Cider Immortal. Dentang. Meng Yao tiba-tiba tersenyum dan memetik senar dengan ujung jarinya. Tidak ada niat membunuh. Sebaliknya, itu menyenangkan telinga seperti air yang mengalir. Suasana tegang di medan perang menghilang. Karena Sister Mocking sangat ngotot, aku tidak akan bertarung denganmu. Meng Yao tersenyum. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tidak perlu memperebutkan masalah kecil seperti itu dan menjadi lelucon. Namun, kamu dapat melindungi mereka untuk sementara waktu, tetapi kamu tidak dapat melindungi mereka selamanya. Dengan itu, Meng Yao menyingkirkan sitarnya dan pergi. Karena tidak ada gunanya tinggal di sini, tidak perlu tinggal. Masa depan itu panjang. Karena mereka sudah menyimpan dendam, akan ada kesempatan di masa depan untuk membunuh Yang Ruoxu dan Su Zimo itu. Pangeran Yuanzuo tidak mau. Ketika Meng Yao muncul, tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Semua orang menghindarinya dan hampir menangkap Su Zimo hidup-hidup. Siapa yang tahu bahwa lukisan abadi akan tiba dan menstabilkan situasi. Sekarang, bahkan Meng Yao pergi. Kepergian Meng Yao berarti tidak ada yang bisa menghentikan Su Zimo memasuki Universitas Qiankun. Pada saat itu, dengan Qiankun College sebagai dukungannya, itu akan menjadi 100 kali, 1000 kali lebih sulit baginya untuk menyerang Su Zimo. Saudari Meng Yao, apakah kamu akan pergi sekarang? Pangeran Yuanzuo tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. Su Zimo itu tercela. Dia memfitnah kita dan mengatakan bahwa kita telah. Diam. Ekspresi Meng Yao menjadi gelap dan dia berteriak. Dia melambaikan lengan bajunya dan memukul dada Pangeran Yuanzuo. Bang! Kekuatan serangan Perfected Immortal sangat menakutkan. Tubuh Pangeran Yuanzuo meledak menjadi kabut berdarah. Melihat ini, para pembudidaya tercengang. Tidak ada yang akan mengira bahwa Cider Fairy Meng Yao akan begitu berat terhadap saudaranya sendiri. Serangan ini menghancurkan tubuh fisik Lord Yuanzuo. Kekuatan yang sangat besar bahkan ingin melenyapkan roh primordial Lord Yuanzuo. Ekspresi Perfected Immortal Mirror Moon berubah drastis. Dia dengan cepat bertindak dan menyelamatkan roh primordial Lord Yuanzuo. Untuk Dewa Surgawi, kehilangan tubuh kedagingan mereka tidak fatal. Selama dia memiliki setetes darah, dia bisa merekonstruksi tubuhnya. Namun, penghancuran roh primordial berarti kematian tubuh seseorang dan Dao. Putri, tolong tenang. True Immortal Mirror Moon memandang Meng Yao, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia dengan cepat berkata, Yang Mulia Yuanzuo memiliki mulut yang besar dan harus dihukum. Tapi tidak peduli apa, dia masih putra Pangeran Jin. Tolong tunjukkan belas kasihan, Putri. Meskipun roh primordial Pangeran Yuanzuo telah diselamatkan oleh bulan cermin abadi yang disempurnakan, dia masih linglung. Dia baru saja menanyakan pertanyaan itu karena dia ingin memprovokasi Meng Yao, sehingga dia akan terus bertarung, bahkan jika itu berarti bertarung melawan lukisan abadi. Namun, dia tidak mengerti mengapa Meng Yao hampir membunuhnya karena pertanyaan itu. Su Zimo lah yang mengatakannya. Bahkan jika Meng Yao ingin membunuhnya, dia seharusnya berurusan dengan Su Zimo. Mengapa dia menargetkannya? Pangeran Prefektur Yuanzuo bingung. Sebagai pengamat, Su Zimo bisa melihat dengan jelas. Tindakan Meng Yao memiliki dua tujuan. Pertama, itu untuk melampiaskan amarahnya. Dia belum mencapai tujuannya kali ini. Sebaliknya, dia telah difitnah oleh Su Zimo. Secara alami, dia dipenuhi dengan kemarahan dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Kedua, dia ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Karena Su Zimo mengatakan bahwa dia berselingkuh dengan Pangeran Prefektur Yuanzuo, dia akan membunuh Pangeran Prefektur Yuanzuo dan menggunakan darah kakaknya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Melalui dua pertemuannya dengan Cider Immortal, Su Zimo memiliki gambaran kasar tentang Meng Yao. Peri ini tampak cantik di permukaan, tetapi dia kejam di dalam. Dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain, bahkan saudaranya sendiri. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya.
Terlalu kejam. Pangeran Prefektur Yuanzuo hampir terbunuh. Saya rasa keduanya bukan teman Dao. Kalau tidak, mengapa mereka begitu berat? Gelombang diskusi datang dari kerumunan. Meng Yao melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya dan tidak dapat diganggu untuk bertarung lagi. Dia berbalik untuk melihat peri Mo King, Yang Ruoxu, dan Su Zimo sebelum berbalik untuk pergi. Ekspresi peri Mo King santai dan dia menghela nafas lega. Dia benar-benar tidak ingin berkelahi dengan orang lain dan tidak ingin berkelahi dengan orang lain. Kepribadiannya selalu tenang dan jauh dari urusan duniawi. Dia punya alasan lain untuk datang ke sini kali ini. Di gerbong. Gadis muda itu menepuk dadanya. Wanita garang itu akhirnya pergi. Dan dia adalah seorang Zider Immortal. Saya pikir dia lebih seperti seorang penyihir. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berada pada level yang sama dengan Pangeran Prefektur? Petui. Gadis muda itu merasa bahwa amarahnya belum dimuntahkan dan diludahkan. Gadis berpakaian sederhana itu tersenyum. Sitarnya memang tidak buruk. Gadis berpakaian polos itu menyiratkan bahwa selain permainan sitarnya, bahwa Zider Immortal tidak ada yang perlu disebutkan. Betul sekali. Gadis muda itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Putri, lukisan abadi sangat kuat. Jika dia melihat seseorang, apakah dia dapat menggambar orang itu dan menggabungkan dao dan pesona orang itu ke dalamnya? Jika itu masalahnya, maka itu agak menakutkan. Jika dia pernah melihat putri, bukankah dia bisa menggambar putri yang kemampuan bertarungnya setara dengan putri?" Dia tidak mau. Gadis berpakaian sederhana itu menggelengkan kepalanya. Aku dengar peri Mo King menggambar bunga dan pohon, burung dan binatang buas, gunung dan sungai, semua makhluk hidup. Tapi dia tidak pernah menggambar orang. Kenapa? Mata gadis muda itu melebar, ekspresinya bingung. Aku juga tidak tahu. Setelah terdiam beberapa saat, gadis berpakaian polos itu berkata, mungkin tidak ada yang bisa masuk ke mata sang lukisan abadi. Atau mungkin hati manusia itu rumit dan sulit untuk digambarkan. Kamu mungkin tahu wajah seseorang tapi tidak dengan hatinya. Gadis muda itu bergumam dan berpikir keras. Di udara. Pangeran Prefektur Yuanzuo telah menggunakan darah segar untuk merekonstruksi tubuhnya. Namun meski begitu, baru saja, serangan Meng Yao telah menyebarkan lebih dari setengah pembuluh darahnya. Dia telah kehilangan banyak darah dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Pangeran Prefektur Yuanzuo memelototi Su Zimo dengan ganas, ingin menelannya utuh. Dia terlalu sedih. Pertama, dia telah menerima surat misterius. Kemudian, dia telah membuat persiapan yang cukup untuk memastikan tidak ada yang salah. Kemudian, dia membawa lebih dari 100 algojo ke tempat ini, hanya untuk dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan dia hampir dipukuli sampai mati oleh saudara perempuannya sendiri. Dia telah menjadi lelucon. Semua ini karena Su Zimo. Yang mulia, mari kita kembali. True Immortal Mirror Moon melihat bahwa wajah Prefektur Pangeran Yuanzuo masih penuh dengan niat membunuh. Dia tidak bisa membantu tetapi menggunakan akal ilahi untuk membujuknya. The Painting Immortal ada di sini dan Putri Meng Yao telah pergi. Kita tidak bisa membawa Su Zimo pergi bersama kita. Masa depan masih panjang. Pasti akan ada kesempatan untuk berurusan dengan anak ini di masa depan. Pangeran Prefektur Yuanzuo tahu bahwa True Immortal Mirror Moon benar. Dia hanya bisa menelan semua keluhan dan kemarahan di hatinya. Ayo pergi. Pangeran Prefektur Yuanzuo menggertakkan giginya. True Immortal Mirror Moon menangkupkan tangannya ke Fairy Mo King sebelum pergi bersama Pangeran Prefektur Yuanzuo dan Gusing. Mereka dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Bab 2144. Setelah kepergian Pangeran Yuanzuo, badai dalam pemilihan sekte berangsur-angsur menjadi tenang. Yang Ruoxu menghela nafas panjang. Meskipun dia adalah abadi tingkat ke-9, hanya sekarang, dia hanya selangkah lagi dari kematian. Jika peri Mo King tidak tiba tepat waktu, dia pasti sudah dibunuh oleh Zider Immortal Meng Yao. Tentu saja, Yang Ruoxu agak bingung. Menurut apa yang dia ketahui, kepribadian kakak perempuan Mo King adalah pendiam dan acuh tak acuh, jauh dari urusan duniawi. Dia sering mengasingkan diri di puncak utama untuk melukis dan jarang menunjukkan dirinya. Dia juga tidak mendengar bahwa dia dekat dengan siapapun. Dia telah berada di sekte selama puluhan ribu tahun dan dalam periode waktu ini, dia hanya melihat kakak perempuan Mo King dari jauh. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengannya atau berbicara dengannya. Hari ini, tindakan peri Mo King agak aneh. Tentu saja, Yang Ruoxu tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa peri Mo King kebetulan lewat dan melihat sesama anggota sekte dalam masalah jadi dia membantu. Terima kasih kakak senior Mo King karena telah membantu. Ekspresi Yang Ruoxu penuh hormat saat dia membungkuk kepada peri Mo King. Su Zimo juga berdiri dan membungkuk kepada peri Mo King. Terima kasih peri Mo King.
Tidak peduli mengapa peri Mo King muncul dan bertarung melawan Zider Immortal Meng Yao, setidaknya dia menyelamatkan hidupnya. Dia harus bersyukur. Ekspresi peri Mo King acuh tak acuh. Dia tidak berbicara, hanya mengangguk dan tidak melihat keduanya lagi. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Tatapannya berbalik dan mendarat di kereta biasa di antara kerumunan. Luar biasa. Gadis berpakaian sederhana tidak bisa membantu tetapi berseru dalam hatinya. Putri, lukisan abadi tampaknya telah menemukan kita. Gadis muda itu terkejut. Orang harus tahu bahwa sejak peri Mo King muncul, gadis berpakaian sederhana tidak menunjukkan dirinya dan tidak ada gerakan di kereta. Siapa yang mengira peri Mo King akan menemukan mereka dalam jutaan orang? Peri Mo King adalah lukisan abadi, penglihatannya secara alami sangat kuat. Jika dia tidak memiliki keterampilan ini, bagaimana dia bisa menangkap dao dan pesona semua makhluk hidup di dunia? Gadis berpakaian sederhana itu berkata dengan lembut. Dia tersenyum tipis. Melalui tirai kereta, dia mengangguk ke arah peri Mo King. Peri Mo King juga mengangguk sebagai balasannya. Yang Ruoksu berbalik dan melihat 100 orang yang dipilih dari seleksi Sekte Surgawi. Dia berkata, seleksi Sekte Surgawi akan berlanjut. Su Zimo, apakah Anda bersedia bergabung dengan Universitas Qiankun? Tunggu. Pada saat inilah Tian Yuan tiba-tiba berbicara. Dia memandang Su Zimo dan berkata, baru saja, karena keadaan, Sekte Abadi Gunung dan Laut telah dipaksa untuk mundur. Saya sudah melaporkan masalah ini ke Sekte, dan para ahli yang kuat akan segera tiba. Sekte Abadi Gunung dan Laut bersedia merekrut Anda. Biara angin kekaisaran saya juga bisa setuju untuk merekrut Su Zimo. Celestial Immortal Azurepeak buru-buru melangkah maju juga. Yang Ruoksu mencibir. Saat itu, mereka berdua dipaksa oleh Meng Yao untuk mundur, jadi tidak banyak yang bisa dikatakan tentang itu. Tapi sekarang, mereka kembali untuk merebutnya. Itu sedikit tak tahu malu. Hanya saja semua orang sangat menyadari kata-kata ini, dan Yang Ruoksu tidak mau repot untuk menunjukkannya. Pada akhirnya, itu semua tergantung pada pilihan Su Zimo. Terima kasih atas kebaikan Anda. Su Zimo tidak ragu sama sekali. Dia menggenggam tangannya di Tian Yuan dan Celestial Immortal Azurepeak sebelum berkata, aku bersedia bergabung dengan Akademi Qiankun. Awalnya, dia memang cenderung bergabung dengan Sekte Abadi Gunung dan Laut. Karena di Dragon Abyss Star, dia pernah bentrok dengan 3 ahli immortal sempurna dari Flying Immortal Sect, Qiankun Academy, dan Imperial Wind Monastery. Tapi baru saja, karena kegigihan Yang Ruoksu dan kemunculan peri Mo King yang tepat waktu, dia bisa mempertahankan hidupnya. Pada saat ini, jika dia bergabung dengan Sekte Abadi Gunung dan Laut, bukankah dia akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Tian Yuan menghela nafas pelan, tampak menyesal. Ekspresi Yang Ruoksu sedikit rileks. Dia mengangguk pada Su Zimo dan berkata, kemari dan berdiri di belakangku. Su Zimo maju dan berdiri di Kam Akademi Qiankun. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan rasa aman. Setelah naik ke alam atas, lingkungan tempat dia berada sangat kejam dan berbahaya. Itu selalu penuh bahaya, dan dia bisa mati kapan saja. Sekarang, dengan Akademi Qiankun di belakangnya, dia bisa berkultivasi secara terbuka. Tidak peduli seberapa kuat Duke Yuanzuo, tidak peduli seberapa kuat kerajaan abadi Jin Agung, mereka tidak akan berani pergi ke Akademi Qiankun untuk menangkapnya. Mulai hari ini dan seterusnya, jika ada yang ingin menggertak yang lemah dengan mengandalkan kultivasi mereka, mereka harus memikirkan Akademi Qiankun di belakangnya. Peri Mo King melihat bahwa tidak ada apa-apa di sini dan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Dia berbalik dan pergi dengan Bing Dai, dengan cepat menghilang ke cakrawala. Kita harus pergi juga. Di kereta, wanita berpakaian polos itu berkata dengan lembut. Putri, apakah kamu tidak akan terus melihat sekte mana yang bergabung dengan Duke Yunlei? Gadis muda itu berkata, selanjutnya adalah Putri Pelangi Merah, lalu Duke Yunlei. Dia. Wanita berpakaian polos menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak tertarik. Dia berkata dengan santai, saya tidak tahu sekte mana yang akan dia ikuti, tapi dia pasti tidak akan pergi ke Akademi Qiankun. Mengapa? Gadis muda itu bertanya. Wanita berpakaian preman itu tidak menjelaskan. Dia menggerakkan kesadarannya dan mengendalikan kereta untuk meninggalkan tempat ini. Di udara. Orang dengan token naga melingkar terbanyak kedua adalah Putri Pelangi Merah. Bakat dan potensi Putri Pelangi Merah sama-sama menakutkan. Jika bukan karena Su Zimo, putri ini akan menjadi orang pertama yang akan direkrut oleh 4 sekte besar. Tentu saja, 4 dewa surga yang agung tahu bahwa Putri Pelangi Merah kemungkinan besar akan bergabung dengan biara angin kekaisaran. Sekte Abadi Terbang tertarik. Bai Hai Surga Abadi berkata. Sekte Abadi Gunung dan Laut tertarik. Kata Tian Yuan. King Feng Celestial Immortal terkekeh dan berkata, rekan Taois, agar adil,
kecepatan teknik gerakan Chi Hong adalah keuntungan terbesarnya. Jika dia dapat bergabung dengan biara pengendali angin, dia akan dapat memanfaatkan keuntungan ini sepenuhnya. Biara angin kekaisaran adalah yang paling cocok. Putri Pelangi Merah melihat bahwa King Feng Heaven Immortal sedang berlangsung, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Yang mulia, jangan katakan lagi. Saya ingin bergabung dengan Akademi Qiankun." Senyum di wajah King Feng Heaven Immortal membeku. Dia menelan sisa kata-katanya dengan ekspresi canggung. 3 dewa surga lainnya juga terkejut. Pelangi Merah, kamu yakin? King Feng Heaven Immortal mengerutkan kening dan bertanya, kamu harus tahu bahwa hanya dengan bergabung dengan biara angin kekaisaran, potensimu dapat digali sepenuhnya. Saya awalnya ingin bergabung dengan biara angin kekaisaran. Setelah berhenti sejenak, Putri Pelangi Merah menatap sarjana berjubah hijau dalam formasi Akademi Qiankun dan tersenyum, memperlihatkan sepasang gigi taring. Namun, aku berubah pikiran. King Feng Heaven Immortal mendengus dingin dan tidak lagi berbicara. Yang Ruoksu tentu saja senang. Dia sedikit mengangguk pada Putri Pelangi Merah dan berkata, Pelangi Merah, kamu juga datang. Putri Pelangi Merah terkikik dan berlari ke formasi Akademi Qiankun, berdiri di samping Su Zimo. Little Earth Immortal, sudah kubilang bahwa kamu tidak bisa melarikan diri, kan? The Scarlet Rainbow Regent Lord melirik Su Zimo dengan tatapan licik dan mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Su Zimo menurunkan matanya dan tanpa ekspresi seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Untuk apa kamu berpura-pura? Putri Pelangi Merah diam-diam mengulurkan jarinya dan menusuk tulang rusuk Su Zimo. Tanpa diduga, tubuh sejati teratai hijau sangat tangguh. Nyonya daerah Pelangi Merah hampir menjentikkan jarinya. Dia megap-megap kesakitan dan hampir berteriak. Bab 2145. Pemilihan Sekte Abadi berlanjut dan giliran Duke Yunlei. Dia juga salah satu dari 4 Sekte Abadi utama. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, dia memilih Sekte Abadi Gunung dan Laut. Baginya, tidak masalah Sekte Abadi mana yang dia pilih. Satu-satunya hal yang harus dia waspadai adalah menghindari Akademi Qiankun. Itu karena Su Zimo telah bergabung dengan Akademi Qiankun. Jika dia bergabung dengan Akademi juga, dia akan ditekan oleh Su Zimo untuk waktu yang lama di masa depan. Itu sangat sulit untuk dia terima. Duke Yunlei tidak menyadari bahwa di alam bawah sadarnya, dia berpikir bahwa dia tidak bisa melampaui Su Zimo. Tanpa ada yang mengganggu, pemilihan Sekte Abadi berakhir dengan cepat. 4 Sekte Abadi utama meninggalkan Pegunungan Pendragon dengan murid-murid mereka yang baru direkrut dan kembali ke Sekte mereka. Pemilihan umum Sekte Abadi telah berakhir, tetapi banyak pembudidaya yang tinggal di dekat Pegunungan Naga Melingkar tidak mau pergi. Hampir pasti bahwa itu tidak akan lama sebelum berita tentang apa yang terjadi pada pemilihan Sekte Surgawi akan menyebar ke seluruh cakrawala ilahi dengan kecepatan secepat mungkin. Seorang Immortal Bumi peringkat 6 yang naik dari dunia bawah membunuh lebih dari 100 algojo. Kedua peri besar berkumpul dan hampir mulai berkelahi. Painting Immortal mungkin sudah memiliki partner Dao. Salah satu dari berita itu dapat menyebabkan kegemparan di benua cakrawala surgawi. Banyak pembudidaya dari Akademi Qiankun berada di kapal raksasa yang melintasi awan. Kapal itu panjangnya sekitar 3 kaki dan memiliki 3 lantai. Setiap lantai didekorasi dengan indah dan memancarkan pesona kuno. Ada segala macam barang di kabin. Su Zimo berdiri di geladak dan menghadapi angin sepoi-sepoi. Dia memikirkan kembali pengalamannya dalam 3.000 tahun sejak dia naik dan menghela nafas. Kaisar Manusia dan Dai Yue pernah berkata bahwa lingkungan di dunia atas sangat kejam. Namun, Su Zimo tidak menyangka akan seburuk ini. Bahkan dengan bakat dan metodenya, untuk bisa mencapai posisinya saat ini, dia nyaris lolos dari kematian. Tidak diketahui berapa banyak bahaya yang dia temui. Jika itu orang lain, itu akan lebih sulit. Banyak teman lamanya dari daratan Tianhuang sudah naik. Hanya saja dia tidak tahu kemana mereka pergi. Su Zimo tidak bisa tidak merasa khawatir. Terutama bagi para ascender yang lemah seperti Xiaoning, Momo, dan Little Fox. Dia tidak tahu kesulitan seperti apa yang akan mereka alami di dunia atas. Tentu saja, bahkan jika dia khawatir, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ascender akan naik ke tempat yang berbeda sesuai dengan konstitusi, teknik kultivasi, dan ras mereka. Bahkan di alam surga atau alam abadi awan ilahi dari alam abadi awan ke-9, akan sulit bagi Su Zimo untuk menemukan orang-orang dari planet Tianhuang, apalagi seluruh dunia atas. Alam abadi cakrawala surgawi terlalu luas. Mengingat kecepatan Su Zimo, bahkan jika dia tidak menghadapi bahaya atau rintangan apapun, itu akan memakan waktu puluhan tahun untuk melintasi alam abadi cakrawala surgawi. Menemukan seseorang di alam surgawi cakrawala surgawi bahkan lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami.
Tidak ada batasan di alam bawah. Jika tidak ada yang salah, tubuh utama Wu Dao akan segera naik ke alam atas. Apa yang Anda pikirkan? Tepat pada saat ini, suara yang jelas dan merdu terdengar dari samping. Su Zimo tidak perlu menoleh ke belakang untuk melihat. Dia sudah tahu bahwa orang ini adalah penguasa wilayah Pelangi Scarlet dari negara abadi matahari berkobar. Tidak apa. Su Zimo menjawab dengan santai. Oh. Tuan wilayah Pelangi Merah bertanya lagi, kamu naik dari alam bawah. Bagaimana kamu begitu kuat? Itu benar, apa sepasang sayap emas yang kamu lepaskan tadi? Bagaimana bisa begitu cepat? Itu menghilang begitu cepat. Juga, apakah kamu tahu cara mengubah? Bagaimana Anda bisa mengubah penampilan Anda begitu mudah? Teknik mistik api yang Anda lepaskan sangat kuat. Saya juga tahu banyak teknik mistik api. Anda harus tahu bahwa negara abadi matahari berkobar didirikan di Dao of Fire. Dalam aspek ini, bahkan 4 sekte abadi utama lebih rendah. Jika kamu ingin membuat terobosan lain di Dao of Fire, kamu dapat menemukan kesempatan untuk kembali ke negara abadi matahari berkobar bersamaku. Aku akan membawamu ke perpustakaan istana untuk melihatnya. Dalam beberapa hari terakhir, penguasa wilayah Pelangi Merah akan pergi ke sisi Su Zimo dan berbicara dengannya kapanpun dia bebas. Su Zimo kesal, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Dia tidak mengusir Raja Wilayah Pelangi Merah dan hanya menjawab sesekali. Dibandingkan dengan Tuan Yuanzuo dan Putri Meng Yao, Tuan Wilayah Pelangi Merah ini mungkin orang yang suka mengobrol dan ingin tahu tentang segalanya, tapi dia jauh lebih baik daripada 2 orang sebelumnya. Penguasa wilayah Pelangi Merah tidak memiliki aura superioritas yang arogan. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah seseorang yang naik dari alam bawah, tidak ada penghinaan di matanya. Su Zimo secara bertahap terbiasa dengan omelan penguasa wilayah Pelangi Merah. Dia mendengarkannya sambil memikirkan beberapa hal tanpa terpengaruh. Meskipun dia sudah keluar dari bahaya, kegelisahan yang berlama-lama di hati Su Zimo tidak hilang. Dia tidak bisa mengerti mengapa Tuan Yuanzuo akan muncul pada pemilihan sekte abadi. Melihat postur Lord Yuanzuo, jelas bahwa dia tahu keberadaannya. Terlebih lagi, Tuan Yuanzuo tahu seperti apa dia ketika dia berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya, Akademi Qiankun ada di depan. Pada saat ini, suara Yang Ruoxu terdengar. Su Zimo kembali sadar dan untuk sementara mengesampingkan keraguan di benaknya. Satu-satunya orang yang bisa memecahkan misteri ini mungkin adalah Tuan Yuanzuo. Su Zimo menoleh. Di ujung cakrawala, serangkaian puncak gunung yang bergelombang muncul. Beberapa puncak gunung menjulang ke awan dan ada banyak tanaman dan bunga yang tumbuh di puncak gunung. Istana megah berdiri dari tanah di tengah bunga-bunga indah. Ketika kerumunan semakin dekat, mereka bisa mendengar serangkaian gemuruh yang mengejutkan di telinga mereka. Di atas banyak puncak gunung, air terjun setinggi ribuan kaki mengalir deras. Sepertinya Bima Sakti jatuh ke danau di bawah, menyebabkan percikan besar dan suaranya seperti guntur. Bima Sakti jatuh dan kabut menyebar. Kabut naik dan membentuk awan keberuntungan yang melayang di antara pegunungan seperti alam abadi. Mata Su Zimo menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun dia telah melihat banyak sekte dan gua surga, mereka adalah dunia yang terpisah dibandingkan dengan pemandangan di depannya. Geomansi sekte bintang klaster bahkan lusuh dibandingkan dengan pemandangan di depannya. Lebih penting lagi, setelah memasuki tempat ini, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa surga bumi Essence Qi di sini beberapa kali lebih padat daripada di luar. Dengan kata lain, jika seseorang berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi mereka akan beberapa kali lebih cepat daripada di luar. Tidak heran 4 sekte abadi utama dan 3 kerajaan abadi dapat memelihara begitu banyak teladan dan inkarnasi monster. Dengan lingkungan kultivasi dan geomansi seperti itu, jauh lebih mudah untuk berkultivasi. Su Zimo meratap dalam hatinya. Setiap orang. Yang Ruoxu memandang Su Zimo dan yang lainnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid luar Akademi Qiankun. Disinilah sekte luar Akademi berada. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Adegan seperti itu hanya untuk tempat kultivasi murid sekte luar. Jika itu untuk murid sekte dalam atau murid warisan, alam abadi macam apa itu? Yang Ruoxu melanjutkan, saya akan mengirim kalian ke sini. Setelah Anda turun, akan ada sipir sekte luar untuk menerima Anda. Di sana, Anda akan menerima lencana identitas Anda sebagai murid sekte luar. Tentu saja, kalian semua juga dapat memilih beberapa pelayan dari pelataran luar untuk membantumu menangani beberapa masalah sepele. Setiap murid sekte luar dapat memilih 10 pelayan. Adapun hal-hal lain, sipir sekte luar akan memberitahu Anda. Bab 2146. Yang Ruoxu berkata dengan suara yang dalam, juga, izinkan saya memperingatkan Anda.
Meskipun Anda telah melampaui sebagian besar kultivator dengan level yang sama setelah memasuki akademi, kultivasi seperti mendayung perahu melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan tertinggal. Anda tidak bisa mengendur. Pertemuan segudang tahun abadi alam surgawi akan diadakan dalam 1000 tahun. Kamu seharusnya pernah mendengar tentang pertemuan 10.000 tahun. Seperti namanya, ini adalah pertemuan kultivasi yang diadakan setiap 10.000 tahun sekali. Pada saat itu, banyak pembudidaya dari wilayah abadi cakrawala surgawi akan berkumpul. Dalam pertemuan 10.000 tahun ini, akan ada pasar perdagangan terbesar dalam 10.000 tahun terakhir. Akan ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya, dan para pesertanya akan menjadi murid jenius dari sekte besar. Ketika saatnya tiba, para jenius ini akan memiliki bentrokan paling intens untuk bersaing memperebutkan peringkat di peringkat bumi. Su Zimo tercerahkan. Ternyata, turnamen peringkat bumi adalah pertemuan abadi yang diadakan setiap 10.000 tahun sekali. Ada banyak alasan untuk pertemuan seperti itu. Di satu sisi, itu bisa mengumpulkan para elit dari alam abadi cakrawala ilahi dan memberikan kesempatan untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Di sisi lain, itu juga akan memberi banyak kultivator dalam kultivasi terpencil kesempatan untuk berdebat satu sama lain. Yang Ruoksu berkata, lokasi 10.000 majelis berbeda setiap saat. Hampir semuanya diadakan di wilayah 3 kerajaan abadi yang agung dan 4 sekte abadi yang agung. Di benua cakrawala surgawi, selain dari istana cakrawala surgawi, hanya 7 faksi besar ini yang bisa mengadakan acara kultivasi agung seperti itu. Saya tahu. Tuan Daerah Pelangi Merah tiba-tiba berteriak dengan bangga, pertemuan segudang tahun berikutnya akan diadakan di kerajaan surgawi matahari berkobar. Tidak buruk. Yang Ruoksu sedikit mengangguk dan melanjutkan, ada total 100 posisi di Terrestrial Roll. Semua sekte dan kekuatan utama sangat mementingkan peringkat Terrestrial Roll. Itu sama untuk akademi. Di satu sisi, itu adalah simbol kehormatan. Di sisi lain, semakin tinggi peringkat di papan bumi, semakin besar manfaatnya. Selain itu, jika salah satu murid sekte luar akademi dapat masuk 10 besar gulungan terestrial, bahkan jika mereka tidak menjadi celestial immortal, mereka masih dapat memasuki sekte dalam terlebih dahulu dan menikmati banyak kultivasi. Sumber daya murid sekte dalam. Sumber daya kultivasi dan batu roh apa yang didapat murid sekte dalam? Seseorang di kerumunan bertanya. Yang Ruoksu tersenyum tipis dan berkata, murid sekte luar dapat mengumpulkan 10.000 batu roh setiap tahun. Jumlah batu roh yang dapat dikumpulkan oleh murid batinia setiap tahun adalah 10 kali lipat dari jumlah itu. Juga, Yang Ruoksu berhenti sejenak dan melanjutkan, sebagai murid batin, masih ada kesempatan untuk menerima esens spirit liquid. Kerumunan berteriak kaget. Tampaknya cairan Yuanling ini sangat terkenal, tetapi Suzimo belum pernah mendengarnya. Cairan roh esensi jauh lebih murni dan lebih kaya daripada batu esensi roh. Pengotornya jauh lebih sedikit dan lebih mudah diserap dan dimurnikan. Kauntes Pelangi Merah melihat bahwa Suzimo memiliki ekspresi bingung dan diam-diam mengirimkan pesan, 1 tetes cairan esensi roh bernilai 10.000 batu esensi roh. Suzimo terdiam. Akademi Qiankun layak menjadi sekte kelas langit. Mereka sebenarnya memiliki hal yang baik. Ditambah dengan Yuanling Liquid dan Heaven Earth Yuan Qi yang lebih padat di pelataran dalam, kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat ke level lain. Yang Ruoksu memberikan beberapa pengingat lagi sebelum berbalik dan pergi. Ketika Suzimo dan yang lainnya mendarat, sudah ada diaken sekte luar yang menunggu mereka. Nama keluarga diaken luar adalah Chen. Dia adalah Earth Immortal peringkat ke-9 yang kurus. Dia menatap Suzimo dan yang lainnya dengan wajah dingin. Setiap orang harus pergi ke Deken Chen untuk mengumpulkan beberapa item. Tanda identitas. Setelah mengumpulkannya, mereka harus mengukir nama mereka di atasnya. Suzimo mengambil token identitas dan menggosoknya dengan jarinya. Token identitas ini terbuat dari kayu yang tidak dikenal. Itu sangat keras dan tidak membusuk. Kauntes Pelangi Merah datang ke samping dan berbisik, tanda identitas kami berbeda dari murid sekte dalam. Token murid sekte dalam terbuat dari logam langka dan bahkan dapat digunakan sebagai harta dharma. Saya mendengar bahwa token identitas dari murid warisan terbuat dari batu giok. Jika Anda memakainya sepanjang tahun, itu dapat memelihara roh primordial. Akademi tidak memiliki persyaratan seragam untuk pakaian para murid. Itu lebih santai. Selain token identitas, ada juga buku pegangan dengan banyak aturan sekte dan mekanisme penghargaan dan hukuman tertulis di atasnya. Pelajaran pertamamu setelah memasuki akademi adalah menghafal aturan sekte di hatimu. Kamu tidak boleh melewatkan apapun. Diakon Chen berkata dengan dingin, jangan menyesal ketika Anda melanggar aturan dan dihukum. Kalian semua, dengarkan. Aku tidak peduli apa identitasmu sebelumnya. Setelah memasuki akademi, kamu hanya memiliki satu identitas, dan itu adalah murid akademi.
Diaken Chen ini jelas berusaha menempatkan pendatang baru di tempat mereka. Namun, Su Zimo dan yang lainnya mampu menonjol dalam pemilihan sekte abadi. Siapa di antara mereka yang tidak jenius? Siapa di antara mereka yang tidak mengalami pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya? Terhadap kata-kata Diaken Chen, meskipun di permukaan mereka hormat, mereka tidak terlalu memikirkannya. Diakon Chen mencibir, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Setiap kali akademi merekrut, akan ada orang bodoh. Bagi mereka yang ringan, mereka akan dilucuti dari status murid sekte luar mereka dan dihukum menjadi pelayan. Bagi yang berat akan dikeluarkan dari akademi atau bahkan dibunuh di tempat. Mendengar ini, hati semua orang bergetar saat mereka secara bertahap menyadari keseriusan masalah ini. Diakon Chen memperhatikan ketakutan di mata semua orang dan berkata dengan puas, saya akan mengucapkan kata-kata buruk di luar. Jika ada di antara Anda yang menyinggung saya, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tentu saja, aku tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan padamu. Dengan itu, Diakon Chen menjentikkan lengan bajunya dan pergi, meninggalkan semua orang dengan pandangan tipis ke belakang. Nyonya Wilayah Pelangi Merah mentransmisikan indera ilahinya, Little Earth Immortal, Anda tidak perlu mendengarkan ancamannya. Sekte luar memiliki sesepuh penegak sekte luar. Jika sesuatu benar-benar terjadi, bukan gilirannya untuk menegakkan hukum. Misalnya, sebagian besar Diaken sekte luar adalah murid sekte luar di masa lalu. Namun, setelah berkultivasi di sekte luar untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat menembus ke alam abadi surga. Jadi, mereka menemukan pekerjaan di sekte luar dan menjadi Diaken. Ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Su Zimo mengangguk. Ayo kita pilih beberapa pelayan dulu. Mereka bisa membantu kita melakukan beberapa hal. Nyonya Daerah Pelangi Merah menarik Su Zimo dan ingin berjalan di sekitar area pelayan. Meskipun dia adalah Nyonya Wilayah Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar, dia baru saja memasuki akademi. Semua yang dia lihat penuh dengan hal baru dan dia ingin berjalan-jalan. Aku tidak butuh pelayan. Su Zimo menggelengkan kepalanya, Nyonya Wilayah, pergilah sendiri. Dia berencana untuk mengasingkan diri setelah memasuki akademi. Masih ada 1000 tahun sampai pertemuan 10.000 tahun, jadi itu relatif mendesak. Ketika dia menerima warisan di Sekte Astral, tubuhnya telah mengumpulkan sejumlah besar surga bumi Yuan Qi. Sekarang dia dalam pengasingan, dia ingin memperbaiki surga bumi Yuan Qi. Dia ingin meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin sebelum pertemuan 10.000 tahun. Meskipun ia memenangkan tempat pertama dalam pemilihan Sekte Abadi. Namun, dia mungkin tidak memiliki keyakinan mutlak dalam pemilihan Dewan Bumi. Misalnya, di Kerajaan Surgawi Zixuan, ada monster seperti Yunting. Selama pertemuan 10.000 tahun, ketika Dewan Bumi diperbarui, dia tidak tahu jenius seperti apa yang akan muncul. Bab 2147. Jika kita memiliki pelayan, mereka dapat membantu kita menangani banyak hal. Putri Pelangi Merah berkata, bagi kami mungkin sering mengasingkan diri. Murid sekte luar juga memiliki taman ramuan roh. Meski tidak besar, tetap perlu dirawat. Yang terbaik adalah menyerahkan masalah ini kepada para pelayan. Jika ada berita atau hal-hal sepele, mereka dapat diserahkan kepada para pelayan. Misalnya, 1000 batu roh esensi yang didistribusikan oleh Paviliun Roh Asal setiap tahun dapat dikumpulkan oleh para pelayan. Su Zimo membolak-balik buku kuno di tangannya dan menunjuk ke salah satu halaman. Ditulis di sini bahwa batu roh esensi yang didistribusikan oleh Paviliun Roh Asal setiap tahun dapat ditahan sementara dan disimpan di Paviliun Roh Asal. Ketika saya membutuhkannya, saya bisa mengeluarkannya bersama-sama. Putri Pelangi Merah bertanya, lalu apa yang biasanya kamu gunakan untuk berkultivasi? Su Zimo tersenyum dan tidak menjawab. Kembali di Dragon Abyss Star, dia bertemu dengan gadis naga yang memberinya tas penyimpanan dengan 10 juta batu roh esensi. Sudah cukup baginya untuk berkultivasi selama 2 hingga 3.000 tahun. Setidaknya untuk 1000 tahun ke depan, dia tidak akan kekurangan batu roh esensi. Dia adalah tubuh asli King Lian dan ada kemungkinan besar bahwa beberapa fenomena akan bocor ketika dia berkultivasi. Akan tidak nyaman untuk memiliki seorang pelayan di sisinya. Putri Pelangi Merah mencoba membujuknya lagi tetapi Su Zimo menolaknya dengan sopan dan langsung pergi ke kediamannya. Ada puluhan ribu murid sekte luar di Akademi Qiankun. Meski begitu, perlakuan setiap murid sekte luar lebih baik daripada murid sekte dalam dari sekte bumi dan hitam lainnya. Kediaman Su Zimo terletak di kaki gunung yang indah. Di sampingnya ada air terjun yang membentuk danau yang diselimuti awan dan kabut. Lingkungannya rimbun dan rimbun dengan pepohonan. Bahkan ada beberapa binatang iblis mistis seperti tupai dan bangau berkeliaran di sekitar. Binatang iblis ini tidak takut pada manusia. Bahkan beberapa binatang buas bermutasi tidak menyerang pembudidaya dengan token identitas akademi.
Tempat tinggal seorang murid sekte luar juga tidak sederhana. Ada halaman besar yang dibagi menjadi ruang kultivasi, ruang pemurnian eliksir, master penyempurnaan senjata dan bahkan kediaman pelayan. Di luar kediaman, ada kebun herbal besar yang bisa ditanami dengan santai dengan ramuan roh dan obat-obatan abadi. Suzimo memasuki halaman, memegang token identitas di tangannya, dan menyuntikkan esens ki-nya. Pola pada medali identitas tiba-tiba melepaskan sinar cahaya yang memasuki setiap sudut halaman. Kemudian, cahaya pada token identitas secara bertahap memudar. Tercatat dalam buku pegangan sekte bahwa jika seseorang tinggal di halaman, akan ada penghalang terpisah. Tanpa izin pemilik, pembudidaya dari sekte yang sama tidak akan bisa masuk. Suzimo berjalan ke ruang pelatihan, duduk bersila, dan menghela napas panjang. Sejak dia naik, hanya pada saat inilah dia bisa dianggap benar-benar tenang. Dia tidak perlu melarikan diri kemana-mana, dan dia tidak perlu khawatir tentang bencana yang menimpanya setiap saat. Seiring kultivasi seseorang meningkat, kesulitan kultivasi dan waktu yang dibutuhkan juga akan meningkat secara bertahap. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Suzimo akan mampu menembus tahap ketujuh dari tahap asal bumi, dan bahkan mencapai puncak tahap ketujuh dari tahap abadi bumi. Kekaisaran Abadi Zixuan, Perpustakaan. Wanita berpakaian polos telah kembali dari pegunungan naga melingkar dan sedang membolak-balik sebuah buku kuno. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari belakangnya. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan langkahnya saat dia berlari. Wanita berpakaian preman itu tidak perlu menoleh untuk menebak siapa itu. Di perpustakaan ini, satu-satunya yang begitu nakal adalah adiknya. Kakak, saya dengar ada berita tentang Suzimo itu. Sebelum orang itu tiba, sebuah suara terdengar, memecah kesunyian di perpustakaan. Wanita berpakaian polos sedikit mengernyit dan berbalik untuk melihat. Dia melihat seorang pria dengan alis seperti pedang dan mata berbintang berjalan mendekat. Matanya tajam, dan auranya mengesankan. Orang yang datang adalah monster paling terkenal di benua Cakrawala Surgawi dalam 100.000 tahun terakhir, Duke Yunting. Yunting melihat kemarahan di mata wanita berpakaian polos dan dengan cepat menyadari sesuatu. Dia tersenyum canggung dan berkata dengan suara rendah, "Kakak, jangan memarahiku. Aku hanya akan mengecilkan suaraku." Suara keras tidak diperbolehkan di perpustakaan. Karena itu, Yunting telah dimarahi oleh adiknya berkali-kali. Tapi kali ini, ketika dia mendengar tentang Suzimo, Yunting sangat bersemangat sehingga dia melupakan masalah ini dan berlari dengan penuh semangat. Ekspresi wanita berpakaian polos itu melunak. Dia melihat Yunting dari atas ke bawah dan mengangguk. "Pengasinganmu kali ini tidak buruk. Kamu telah menembus ke alam asal etiril." "Tentu saja. Apa kau tidak tahu siapa aku?" Yunting mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, "Berapa tingkat kultivasi Suzimo sekarang? Aku yakin dia jauh lebih lemah dariku. Dia adalah immortal bumi tahap ke-6 sekarang. Kecepatan kultivasinya sedikit lebih lambat dari milikmu," kata wanita berpakaian polos itu. Yunting tertawa. "Dewa bumi tahap ke-6. Kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat. Tapi melawan lawan sepertiku, dia hanya bisa berada di bawahku di masa depan. Aku belum selesai. Kamu tidak punya apa-apa untuk dibanggakan." Wanita berpakaian sederhana itu berkata, "Kamu berkultivasi lebih cepat daripada dia karena kamu berspesialisasi dalam pedang Dao. Kamu telah mewarisi 2 manual pedang Dao yang hebat, memperoleh peluang besar, dan sumber daya tak terbatas dari bangsa surgawi. Di sisi lain, dia sendirian dan terus-menerus diburu. Hidupnya dalam bahaya. Titik awal Anda berbeda satu sama lain. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Di lingkungan yang berbeda, dia mungkin tidak lebih lemah darimu." Yunting tidak yakin. Dia akan berdebat ketika wanita berpakaian preman itu melanjutkan, ditambah lagi, para kultivator tidak perlu bersaing dalam kecepatan kultivasi. Plus, Anda berkultivasi terlalu cepat di alam asal bumi. Pondasi Anda tidak stabil, yang bisa menjadi bahaya tersembunyi di masa depan. Yunting berkata, "Itu benar. Tidak perlu bersaing dalam kecepatan kultivasi. Tetapi jika saya harus melawannya lagi, dia akan menjadi kurang cocok." "Belum tentu." Wanita berpakaian sederhana itu menggelengkan kepalanya. "Jika Anda melawannya di level yang sama, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang." "Itu tidak mungkin." Yunting melambaikan tangannya. "Ketika saya adalah Dewa Bumi tahap ke-7, saya mengalahkan semua Dewa Bumi dari 4 sekte abadi utama. Saya tidak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bumi, tetapi jika saya, Yunting, mengatakan bahwa saya adalah Dewa Bumi kedua, siapa yang berani mengklaim tempat pertama? Apa yang membuat Suzimo berpikir dia bisa melakukannya?" Wanita berpakaian sederhana itu tersenyum dan memberitahunya tentang pemilihan sekte surgawi. Mata Yunting berbinar. Dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya,
Niat pertempuran di matanya semakin kuat. Wanita berpakaian sederhana itu mengangguk. Kekalahannya di makam Tirk tidak mempengaruhi adiknya. Sebaliknya, itu mempertajam hati Dao-nya. Alasan utama Yunting tidak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bumi adalah karena dia sudah diakui sebagai dewa bumi teratas di seluruh benua Cakrawala Dewa. Dia bisa mengalahkan 4 sekte abadi utama ketika dia adalah dewa bumi tahap ke-7. Siapa yang akan cocok untuknya ketika dia adalah Earth Immortal tahap ke-9? Tapi sekarang, Yunting merasakan sedikit penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menekan kultivasinya dan membuat terobosan nanti. Dengan begitu, dia akan bisa melawan Su Zimo lagi di pertemuan segudang tahun. Sekarang dia adalah surga abadi, dia tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bumi. Yunting tiba-tiba tertawa. Tidak apa-apa, aku akan menunggunya di Godly Firmament Immortal Gathering. Aku akan melawannya untuk peringkat surga. Bab 2148. Daratan Tianhuang, Pegunungan Changlang. Mengikuti instruksi Ji Yaoxue, tubuh sejati Wu Dao menguburnya di sini dan tidak pergi. Sebaliknya, dia menjaga tempat itu dengan tenang selama hampir 1 tahun. Pada kenyataannya, untuk tubuh sejati Wu Dao, tidak ada apapun di dunia bawah yang membuatnya bernostalgia. Namun, dia tidak pergi. Itu karena ada sesuatu yang tidak bisa dia pikirkan. Bagaimana Ji Yaoxue meninggal? Bakat Ji Yaoxue tidak terlalu buruk. Sebaliknya, dia memiliki akar roh surga tepat di awal kultivasinya dan jelas merupakan seseorang dengan potensi yang sangat besar. Bahkan jika bakatnya sangat buruk, tubuh sejati Wu Dao telah memberinya harta dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya melalui Momo selama ini. Dapat dikatakan bahwa tubuh sejati Wu Dao telah menemukan semua harta yang dapat ditemukan di dunia bawah untuk dia konsumsi. Dengan begitu banyak harta, bahkan seorang manusia dengan tubuh fana seharusnya telah menembus ke alam Void Reversion dalam waktu 3.000 tahun. Namun, kultivasi Ji Yaoxue tetap stagnan sepanjang waktu. Yang aneh adalah meskipun umur Ji Yaoxue semakin berkurang dari hari ke hari, penampilannya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Apa alasannya? Selama setahun terakhir, tubuh sejati Wu Dao berjaga di depan makam Ji Yaoxue dan merenungkan semua kemungkinan. Mungkinkah seseorang diam-diam mengutuk Ji Yaoxue saat dia masih hidup? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak tubuh sejati Wu Dao. Itu memang mungkin. Kekuatan kutukan itu jahat dan menakutkan, itu memang bisa memiliki efek seperti itu. Namun, ras penyihir telah lama dimusnahkan oleh Dai Yue. Dari mana datangnya kutukan seperti itu? Selanjutnya, dia telah memeriksa tubuh Ji Yaoxue sebelumnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tatapan tubuh sejati Wu Dao mendarat di kuburan tidak jauh. Setelah merenung lama, dia membuat keputusan untuk membuka kuburan dan memeriksa mayat Ji Yaoxue. Meskipun tindakan ini tidak menghormati orang mati, Wu Dao tidak akan pernah membiarkan Ji Yaoxue mati dengan cara yang meragukan. Selama bertahun-tahun, dia telah memperoleh banyak batu roh asal dari keilahian. Selain itu, dia telah mengkonsumsi buah tao dari Spectral Cloud King. Dia telah mencapai tingkat ke-8 dari Fate Will Realm. Saat itu, dia belum bisa mendeteksi kelainan apapun. Sekarang kultivasinya telah meningkat, dia memutuskan untuk memeriksanya lagi. Jika benar-benar ada seseorang yang diam-diam mengutuk Ji Yaoxue dan menyebabkan kematiannya, bahkan jika dia harus pergi ke ujung bumi dan Acheron, dia akan menangkap orang ini. Tubuh utama Wu Dao melangkah maju, melambaikan lengan bajunya, dan memecahkan tanah di kuburan, memperlihatkan peti mati di dalamnya. Peti mati ini terbuat dari pohon pemeliharaan jiwa yang telah ditebang oleh tubuh utama Wu Dao. Itu bisa bertahan selama puluhan ribu tahun. Manik-manik doa Mingwang terbuat dari kayu jiwa. Tubuh utama Wu Dao mengulurkan telapak tangannya, melengkungkan jari-jarinya, dan membuat gerakan meraih melalui kekosongan, langsung mengangkat tutup peti mati. Saat tutup peti mati diangkat, tubuh utama Wu Dao tercengang. Bahkan dengan ketabahan mentalnya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Bagaimana itu mungkin? Tubuh utama Wu Dao maju beberapa langkah lagi. Mengambil napas dalam-dalam, dia menutup matanya dan melihat lagi. Hasilnya sama. Peti mati itu kosong. Mayat Ji Yaoxue telah menghilang tanpa jejak. Satu-satunya yang tersisa di peti mati adalah jubah putih yang dikenakan Ji Yaoxue ketika dia masih hidup, jubah yang dibuat Su Zimo untuknya. Namun, mayat Ji Yaoxue telah hilang. Tubuh utama Wu Dao tidak mengharapkan ini menjadi hasil setelah peti mati dibuka. Ji Yaoxue telah meninggal tepat di depan matanya dan dialah yang menguburkannya di sini secara pribadi. Selama setahun terakhir, tubuh utama Wu Dao tidak meninggalkan tempat ini sama sekali. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengambil mayat Ji Yaoxue.
Namun, sebenarnya mayat Ji Yaoxue telah menghilang tepat di depan mata tubuh utama Wu Dao. Bahkan, dia bahkan tidak menyadarinya. Tubuh utama Wu Dao berjalan ke depan dan mengambil jubah di peti mati. Masih ada aroma samar yang tertinggal di jubah itu. Tubuh utama Wu Dao menyimpan jubah dan merenung. Dia telah melakukan perjalanan ke dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan banyak kekuatan misterius. Namun, dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di hadapannya. Tubuh utama Wu Dao awalnya ingin mengungkap misteri kematian Ji Yaoxue. Namun, dia tidak menyangka akan jatuh ke dalam misteri yang lebih besar. Serigala Surgawi. Tubuh utama Wu Dao berpikir dan mengeluarkan setetes darah dari tas penyimpanannya. Setetes darah itu mengandung kesadaran roh dari dunia atas. Tubuh utama Wu Dao tahu bahwa suatu hari, dia akan naik ke dunia atas. Karena itu, dia tidak membunuh serigala surgawi. Sebaliknya, dia menahannya di sisinya untuk sementara waktu. Dia mungkin berguna baginya ketika dia naik ke dunia atas. Serigala surgawi tahu banyak. Namun, dia sangat keras kepala dan menolak untuk mengungkapkan banyak hal. Setelah tubuh utama Wu Dao mengendalikan api neraka, api bencana, api jiwa bela diri, dan api naga Phoenix, dia terus menyiksanya sampai dia menyerah secara bertahap. Serigala surgawi adalah orang yang memberitahunya tentang asal-usul kuali penindasan api neraka. Tuan Besar, apa perintahmu? Tetesan darah di udara berubah menjadi penampakan iblis serigala kecil. Itu memiliki ekspresi rendah hati dan menundukkan kepalanya ke tubuh utama Wu Dao dengan tatapan menjilat. Serigala surgawi tidak dapat menahan 4 nyala api tubuh utama Wu Dao dan telah mengenalinya sebagai tuannya. Tubuh utama Wu Dao memberitahunya tentang hilangnya mayat Ji Yaoxue sebelum bertanya, apakah kamu tahu mengapa? Serigala surgawi bingung setelah mendengar itu. Aku juga tidak yakin. Serigala surgawi berkata, jika mayat itu membusuk, itu pasti akan meninggalkan jejak di peti mati. Jika mayat itu dipindahkan, itu tidak mungkin di depan Tuan Besar. Masalah ini tidak melibatkan rahasia apapun, jadi serigala surgawi tidak perlu menyembunyikannya. Tubuh utama Wu Dao juga tidak menggunakan apinya untuk membakarnya. Dia berdiri di depan peti mati yang kosong dan terdiam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia bertanya, apakah ada reinkarnasi di dunia atas? Apakah ada dunia bawah? Iya. Serigala surgawi segera menjawab dengan nada tegas. Tidak peduli makhluk hidup macam apa itu, setelah mereka mati, mereka akan memasuki 6 jalur reinkarnasi dan meninggalkan jejak di Netherworld. Beberapa pembangkit tenaga listrik di dunia atas yang telah berkultivasi ke tingkat ketiga dari True Self Realm bahkan dapat meninggalkan jejak jiwa. Setelah melewati 6 jalur reinkarnasi, jejak itu tidak akan hilang. Di masa depan, mereka dapat bereinkarnasi. Jika seseorang menerimanya, mereka dapat berkultivasi lagi dan menjadi immortal sejati, mereka bahkan mungkin dapat mengingat-ingatan kehidupan masa lalu mereka. Tubuh utama Wu Dao mengangguk. Selama bertahun-tahun tubuh utama King Lian berkeliaran di dunia atas, dia telah mendengar beberapa legenda tentang makhluk abadi, tetapi dia belum pernah bertemu satupun. Dia tidak menyangka bahwa kondisi untuk menjadi makhluk abadi yang bereinkarnasi akan begitu keras. Kultivasi dari kehidupan sebelumnya harus berada di alam abadi sejati. Ji Yaoxue telah meninggal, jadi tentu saja tidak ada jejak jiwa. Namun, seperti yang dikatakan serigala surgawi, tidak peduli makhluk hidup macam apa itu, setelah mereka mati, mereka akan meninggalkan jejak di dunia bawah. Suatu hari, dia harus pergi ke dunia bawah untuk melihatnya. Mungkin ini satu-satunya cara untuk memecahkan misteri Ji Yaoxue. Tubuh utama Wu Dao menghembuskan napas dan melambaikan lengan bajunya untuk mengubur kuburan yang kosong. Dia bergumam, ayo pergi, saatnya pergi. Kemana? Serigala surgawi bertanya. Dunia atas. Tubuh utama Wu Dao menjawab. Bab 2149. Ada kilatan kegembiraan di mata Sirius ketika mendengar kata, dunia atas, tetapi segera menghilang. Wu Dao mengembalikan Sirius ke dalam tas penyimpanannya. Sebuah cahaya perak berkedip di sudut tas penyimpanan. Hatinya bergerak, dan dia mengeluarkan cahaya perak itu. Itu adalah topeng perak dari alam atas dan itu juga harta karun. Tidak hanya bisa menutupi penampilan seseorang, itu juga bisa menghalangi kesadaran roh orang lain. Saat itu, Sirius disimpan dalam topeng perak ini dan jatuh dari alam atas bersama dengan kuali penindasan penjara. Wu Dao merenung sejenak dan memasang topeng perak di wajahnya. Topeng perak itu setipis sayap jangkrik dan menutupi sebagian besar wajahnya. Itu tidak mempengaruhi pernapasannya sama sekali dan mengungkapkan sepasang mata yang dalam. Dia tidak tahu di mana dia akan mendarat setelah kenaikannya. Karena tubuh asli King Lian dicegat ketika dia naik, tubuh asli Wu Dao memutuskan untuk memakai topeng perak dengan hati-hati. Selain itu, tubuh asli King Lian baru saja memantapkan dirinya di alam atas.
Jika tubuh asli Wu Dao naik, dia mungkin membuat lebih banyak musuh untuk tubuh asli King Lian dan membawa masalah yang tidak perlu. Tubuh asli Wu Dao naik ke langit perlahan. Dia melihat ke langit dan melepaskan kesadaran roh dari negara Mahayana yang disempurnakan untuk memicu kesengsaraan surgawi. Tubuh asli Wu Dao telah berkultivasi ke tingkat ke-8 dari keadaan roda takdir. Menurut perkiraannya, dia seharusnya menembus level bumi dan mencapai level surga. Setelah berkultivasi ke ranah ini, kendalinya atas Divine Sense-nya telah mencapai puncak kesempurnaan. Selama bertahun-tahun, dia telah memanggil kesengsaraan surgawi dan mengolah api kesengsaraan beberapa kali untuk memahami kekuatan kesengsaraan surgawi. Di alam bawah, selama seseorang berkultivasi ke keadaan Mahayana yang disempurnakan dan melepaskan kesadaran roh mereka, mereka dapat memicu kesengsaraan surgawi. Tubuh asli Wu Dao sudah terbiasa menipu semua orang. Gemuruh. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi dengan awan gelap dan guntur bergemuruh. Kesengsaraan surgawi muncul. Itu menarik perhatian banyak pembudidaya di planet Tianhuang. Di antara mereka ada beberapa teman lama Su Zimo, seperti Little Fatty, Leng Rou, Ji Chengtian, Solitary Cloud. Di bawah tatapan semua orang, sosok mengenakan jubah ungu dan topeng perak, bermandikan kekuatan kesengsaraan surgawi. Seluruh tubuhnya terbungkus sambaran petir yang tampak seperti ular sanca saat dia perlahan naik. Tidak ada jeda dalam proses kenaikan sosok itu. Kesengsaraan surgawi yang merusak seperti gatal bagi orang ini. Dalam sekejap mata, 49 kesengsaraan surgawi menghilang. Sosok ungu benar-benar menghilang di ujung langit. Kali ini, dia benar-benar pergi. Leng Rou berkata dengan lembut. Kerumunan terdiam. Wajah semua orang dipenuhi dengan emosi yang campur aduk, dengan sedikit kesedihan saat berpisah. Meskipun mereka telah mengenal Su Zimo untuk waktu yang sangat lama, tidak semua orang dapat berkultivasi ke tingkat di mana mereka dapat naik ke alam atas setelah beberapa ribu tahun. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan mungkin tidak dapat naik selama sisa hidup mereka. Ji Chengtian berkata, nasib setiap orang berbeda dan tidak ada yang bisa kita minta. Saya tidak menyesal karena saya bisa bertemu Brother Su dalam hidup ini. Ayo berkultivasi dengan baik. Jika 3.000 tahun tidak cukup, kita akan berkultivasi selama 30.000 tahun. Suatu hari, kita akan bisa naik juga. Little Fatty sangat optimis dan berkata sambil tersenyum, siapa tahu, saat itu, kakak sudah mendominasi alam atas dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Saat itu, kita akan bisa berlindung di bawahnya begitu kita naik. Semua orang saling memandang dan tersenyum. Kesedihan di hati mereka memudar saat mereka bubar. Tanpa sadar, tubuh sejati Wu Dao merasakan kekuatan hisap yang luar biasa menyelimutinya saat dia terbang ke atas. Awalnya, dia masih bisa melihat daratan Tianhuang ketika dia melihat ke bawah. Saat jarak meningkat, daratan Tianhuang menjadi sekecil setitik debu dan akhirnya menghilang dari pandangannya sepenuhnya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, tubuh sejati Wu Dao merasa seolah-olah dia telah melewati lapisan tipis. Tiba-tiba, lingkungannya berubah dan dia dikelilingi oleh ki esensi surga bumi yang samar. Jika dia tidak salah, lapisan tipis itu seharusnya menjadi penghalang antara alam atas dan alam bawah. Tubuh sejati Wu Dao berjuang sedikit. Bahkan dengan kekuatan ranah roda takdir level 8 yang sebanding dengan surga abadi, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan isap yang mengikatnya. Tubuh sejati Wu Dao melewati galaksi. Lama kemudian, bayangan tak terbatas muncul di atas kepalanya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sepertinya telah memasuki terowongan ruang waktu. Setelah beberapa saat pusing, tubuh sejati Wu Dao akhirnya stabil. Lebih banyak Ascender akan datang. Termasuk orang ini, kami telah mengumpulkan 100 orang. Tangkap orang itu dan bersiaplah untuk berangkat. Saat tubuh sejati Wu Dao stabil, dia mendengar keributan di sekelilingnya. Dia mengalihkan pandangannya dan mengamati sekelilingnya. Dia berdiri di area yang menyerupai altar. Lingkungan dipenuhi dengan ki esensi surga bumi yang jauh lebih kaya daripada ruang di dunia surgawi Wastelen Divine. Ada lebih dari 10 pembudidaya berdiri di sekitar altar. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah hitam. Mereka tampak ganas dan mengeluarkan bau darah yang kuat. Tubuh sejati Wu Dao memindai mereka dengan Divine Sense-nya. Para pembudidaya ini memiliki tingkat kultivasi yang berbeda, tetapi mereka semua adalah dewa mistik. Beberapa adalah dewa mistik peringkat ke-7, sementara yang lain adalah dewa mistik peringkat 8. Yang memiliki kultivasi tertinggi adalah mistik immortal peringkat ke-9. Dia mengenakan baju besi di atas jubah hitamnya. Sepertinya dia adalah pemimpin kelompok itu. Tidak jauh, ada 99 pembudidaya berlutut. Masing-masing dari mereka dipenuhi luka dan wajah mereka pucat. Mata mereka berkedip ketakutan dan ketakutan. Mereka semua adalah dewa mistik peringkat pertama.
Tampaknya 99 pembudidaya ini baru saja naik belum lama ini. Hei, pelayan, untuk apa kamu berdiri di sana? Turunkan pantatmu ke sini. Seorang mistik immortal peringkat ke-6 berjalan menuju tubuh sejati Wu Dao dan memarahi. Alam yang mana ini? Tubuh sejati Wu Dao membuka sedikit tas penyimpanannya dan tiba-tiba bertanya. Aura ini. Mata Tianlang berbinar setelah merasakan auranya. Dia berkata, ini seharusnya menjadi alam iblis dari alam surgawi. Tubuh sejati Wu Dao mengangguk. Alam surgawi sangat luas dan secara kasar dapat dibagi menjadi 3 wilayah. Alam abadi 9 awan, tanah murni Elysium, dan alam iblis dipisahkan oleh pohon dunia. Meskipun tubuh aslinya dan tubuh asli King Lian telah naik ke alam surgawi, mereka tidak berada di wilayah yang sama. Belum lagi jarak antara alam abadi 9 awan dan alam iblis, dibutuhkan tubuh asli King Lian setidaknya beberapa dekade untuk melakukan perjalanan antara 9 alam abadi. Alam iblis. Tubuh sejati Wu Dao merenung. Earth Immortal peringkat ke-6 mencibir ketika dia melihat bahwa tubuh sejati Wu Dao tidak merespons. Dia memarahi, bodoh-bodoh, berhenti berpura-pura. Setiap penguasa berpikir bahwa mereka adalah pembudidaya paling kuat di dunia ketika mereka pertama kali tiba di alam surgawi. Tapi di mata mereka, semua yang berkuasa adalah ikan di talenan, siap untuk disembelih. Orang ini siap untuk mengajar pria berjubah ungu, yang baru saja naik, sebuah pelajaran. Dia ingin dia sedikit menderita dan menghadapi kenyataan. Seorang lelaki tua di antara kerumunan yang berlutut tidak tahan lagi. Dia mengangkat suaranya dan berkata, rekan pembudidaya, tolong turun ke sini dan dengarkan perintah saya. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Bencana apa yang tidak pantas? Tubuh sejati Wu Dao menoleh ke orang tua itu dan bertanya. Pria tua itu menghela nafas dan berkata, anak muda, kamu baru saja naik, jadi kamu tidak tahu situasi di sini. Tidak peduli seberapa kuat Anda di dunia bawah atau seberapa terkenal Anda hanya bisa menundukkan kepala dan menerima nasib Anda setelah naik ke sini. Apakah kamu melihat mayat di samping? Mereka dibunuh karena mereka tidak mematuhi perintah mereka. Bab 2150. Area di sekitar altar memang dipenuhi dengan tumpukan tulang putih. Beberapa mayat masih memiliki daging segar yang menempel pada mereka, menunjukkan bahwa mereka baru saja meninggal. Orang tua, kamu terlalu banyak bicara. Earth Immortal peringkat ke-7 lainnya mengangkat rantai besi di tangannya dan mengayunkannya ke orang tua itu. Dengan baik. Tanda berdarah langsung ditambahkan ke tubuh lelaki tua itu. Dagingnya terkoyak. Orang tua itu mengerang dan bergidik. Dia memasang ekspresi menyakitkan dan tidak berani membuat suara lain. Hanya dalam waktu singkat, Earth Immortal peringkat ke-6 telah tiba di depan altar. Pria itu melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk mengambil topeng perak yang dikenakan Wu Dao dan mengutuk, mengapa kamu masih memakai topeng ketika kamu berada di alam iblis? Lepaskan. Wu Dao bahkan tidak menatapnya. Dia menjentikan lengan bajunya dan mengayunkannya ke Earth Immortal peringkat ke-6. Uff. Daging dari Earth Immortal peringkat ke-6 meledak di tempat dan berubah menjadi kabut darah. Baik jiwa dan tubuhnya hancur. Seluruh tempat menjadi sunyi. Para pembudidaya berjubah hitam mengobrol dengan riang pada awalnya, tetapi senyum mereka membeku di wajah mereka saat melihat pemandangan di depan mereka. 99 pembudidaya yang berlutut di tanah dengan tangan dan kaki diikat oleh rantai besi menatap dengan mulut ternganga takjub. Kultivator dari dunia atas yang mereka pikir sangat kuat sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawannya terbunuh oleh jentikan biasa dari lengan seorang Ascender. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua adalah Ascender, bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mereka bukan satu-satunya yang bingung. Para pembudidaya dari dunia atas iblis juga tercengang. Tubuh bela diri perlahan berjalan menuruni altar dan menuju ke arah sekelompok orang. Di antara kerumunan, pria berbaju hitam adalah yang pertama bereaksi. Dia dengan cepat melepaskan Divine Sense-nya dan memindai tubuh asli jalur bela diri. Namun, pria itu bahkan lebih bingung. Bahkan dengan kultivasi Divine Sense-nya, dia tidak bisa merasakan kultivasi Ascender ini. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin seorang kultivator dari dunia bawah yang baru saja naik akan memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Mungkinkah pria ini telah mengembangkan semacam teknik untuk menyembunyikan kultivasinya? Itu pasti. Pria berbaju hitam itu membuat penilaiannya. Faktanya, dengan basis kultivasi tubuh sejati Wu Dao, bahkan Dewa Surga dan Dewa Sejati yang jauh lebih kuat darinya tidak akan dapat melihat melalui basis kultivasi tubuh sejati Wu Dao, apalagi dia. Wu Dao berbeda dari makhluk abadi, Buddha, dan iblis. Wu Dao sendiri menciptakan jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menciptakan alam roda takdir, membuka alam rahasia di dalam dirinya dan melepaskan potensinya.
Bahkan Wu Dao yang asli harus memverifikasi dengan King Lian yang asli untuk mengetahui keadaan yang berhubungan dengan Fate Will Secret Realm. Bagaimana orang lain bisa mengetahuinya? Ascendan, kamu sebaiknya bersikap sendiri. Pria lapis baja hitam diam-diam mentransmisikan suaranya, dan dewa mendalam di sekitarnya dengan cepat menyebar. Mereka masing-masing mengeluarkan harta sihir mereka dan mengepung tubuh utama Wu Dao. Ini adalah wilayah Istana Pasir Kuning. Ketika pria berbaju hitam itu melihat bahwa semua orang telah membentuk pengepungan di sekitar tubuh utama Wu Dao, dia merasa diyakinkan. Dia mencibir dan berkata, mencoba membunuh seseorang di sini, saya pikir Anda bosan hidup. Di wilayah iblis, itu adalah hukum rimba. Suara Skywolf terdengar dari tas penyimpanan. Di tempat lain, mereka mungkin melakukan tindakan. Tapi di wilayah iblis, semuanya adalah darah dan pembantaian. Di negeri ini, hanya orang yang paling ganas dan paling kejam yang bisa bertahan. Berapa peringkat Istana Pasir Kuning? Tubuh utama Wu Dao tiba-tiba bertanya. Mistik, tentu saja. Pria berbaju hitam itu berkata dengan bangga. Namun, dengan sangat cepat, dia bingung. Bagaimana penguasa ini bisa tahu tentang peringkat sekte dunia atas? Sebelum dia bisa bereaksi, tubuh utama Wu Dao menunjuk ke 99 ascendan yang berlutut di tanah dan bertanya, apa yang kamu ingin mereka lakukan? Ascendan dari dunia bawah secara alami akan diperbudak oleh kita untuk jangka waktu tertentu ketika mereka datang ke dunia atas. Pria berbaju hitam itu berkata, jika kinerjamu bagus, aku bisa mengirimmu ke ladang spiritual untuk menjadi petani spiritual dan menanam herbal spiritual. Itu akan lebih mudah. Jika kamu buta, hehe, aku hanya bisa mengirimmu ke kedalaman bumi untuk menggali biji. Setelah tubuh utama King Lian naik ke dunia atas, dia telah menjadi petani spiritual dan penambang. Meskipun tubuh utama Wu Dao tidak mengalaminya secara pribadi, kedua tubuh aslinya terhubung secara telepati. Ketika dia mendengar dua hal itu, dia merasakan konflik. Menyerang. Saat itu, pria lapis baja hitam memberi perintah tanpa ragu-ragu ketika dia melihat bahwa tubuh utama Wu Dao tampak linglung. Para pembudidaya berjubah hitam yang bersiap untuk pergi menyerang satu demi satu, memanggil harta dharma mereka masing-masing dan pedang terbang yang menebas ke arah tubuh utama Wu Dao. Kultivator lapis baja hitam menyihir keterampilan abadi dan kekuatan ilahi dengan tergesa-gesa juga. Seni tubuh tetap. Seni memanggil angin. Serangan guntur. Satu demi satu, kekuatan ilahi dan keterampilan abadi turun dan melonjak. Tubuh utama Wu Dao mengabaikan mereka dan bahkan tidak menghindar, membiarkan kekuatan suci, keterampilan abadi, dan harta dharma mendarat padanya. Melihat itu, para ascender yang berlutut di tanah tidak tahan untuk melihatnya dan membuang muka. Orang tua yang telah memperingatkan tubuh utama Wu Dao baru saja memiliki secercah harapan ketika dia melihat bahwa serangan tubuh utama Wu Dao sangat luar biasa. Tapi sekarang, dia menghela nafas pelan. Bahkan jika dia memiliki tubuh dari baja, dia kemungkinan besar akan dipukuli sampai menjadi bubur jika dia dikelilingi oleh begitu banyak pembudidaya. Pria berbaju hitam itu menghela nafas lega. Sebelum ini, dia tidak dapat mendeteksi ranah kultivasi tubuh utama Wu Dao dan sedikit khawatir. Tapi sekarang, seharusnya tidak ada lagi kejutan. Bahkan Earth Immortal tahap pertama mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera dari serangan yang begitu sengit. Begitu pikiran itu muncul di benak, banyak kekuatan suci, keterampilan abadi, harta dharma, dan pedang terbang turun dan mendarat di tubuh utama Wu Dao seperti badai. Semua kekuatan ilahi dan keterampilan abadi tersebar dan tidak menyebabkan riak. Ketika semua harta dharma dan pedang terbang menghantam tubuh utama Wu Dao, suara dentang bisa terdengar melalui pakaiannya. Tepat di depan semua orang, semua harta dharma dan pedang terbang hancur dan berubah menjadi tumpukan besi tua tumpul yang berserakan di tanah. Set. Ekspresi kultivator berjubah hitam yang menyerang berubah drastis dan dia tersentak. Teknik macam apa itu? Dia menghilangkan semua kekuatan ilahi, keterampilan abadi dan harta dharma dan pedang terbang hanya dengan berdiri diam. Lari. Itulah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak pria berbaju hitam itu. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan melarikan diri bahkan tanpa mengingatkan para pembudidaya lainnya. Bang, bang, bang. Di belakangnya, suara benturan daging bisa terdengar, membuat tulang punggungnya merinding. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat. Di medan perang di belakangnya, ada sosok ungu yang tidak bisa dilihat dengan jelas berlari kencang terus-menerus. Semua pembudidaya yang berdiri di depan sosok ungu itu berubah menjadi kabut darah, tidak satupun dari mereka yang selamat. Mereka semua sudah mati. Para pembudidaya itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka mati. Pria berbaju hitam itu merasakan kakinya menjadi lunak dan dia sangat ketakutan.
Dia tidak berani melihat ke belakang dan mengambil napas dalam-dalam sebelum melarikan diri untuk hidupnya. Selama dia bisa melarikan diri ke tambang roh terdekat, ada kemungkinan dia bisa selamat. Ada banyak ahli alam abadi bumi yang menjaga tambang roh itu. Seorang ahli alam abadi bumi pasti akan bisa membunuh pembudidaya berjubah ungu itu. Tak lama, suara tabrakan di belakangnya menghilang dan bau samar darah terbawa angin. Pria berbaju hitam itu tidak berani menoleh ke belakang. Dia takut dia akan melihat topeng perak dingin itu dan sepasang mata yang dalam dan acuh tak acuh itu lagi.